Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi, siang, sore, dan petang ya untuk anak-anakku sekalian. Kita masuk pada materi berikutnya yaitu tentang konsep bayi baru lahir. Kemarin sudah Ibu jelaskan pada hari Senin terkait dengan konsep persalinan ya. Dan saat ini Ibu akan menjelaskan terkait konsep bayi baru lahir ya. Ibu harap bahwa apa yang dijelaskan ini benar-benar kalian pahami dulu agar pada saat kita akan masuk kepada materi selanjutnya kalian benar-benar paham ya tentang konsep. Konsep itu adalah inti luarnya ya, inti luarnya. Inti luar harus kalian pahami begitu masuk ke dalamnya supaya kalian bisa tahu dengan baik ya. Berhubung kemarin masih ada materi terkait konsep persalinan yang tertinggal, untuk itu pada saat ini Ibu ulas sedikit ya tentang konsep persalinan yang tidak sempat Ibu sampaikan kemarin. Jadi lanjut terkait dengan proses yang mempengaruhi persalinan. Jadi pada saat persalinan itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi persalinan, jalannya persalinan itu sendiri. Ada sumber yang mengatakan bahwa ada 5 faktor yang mempengaruhi persalinan, tapi ada sumber yang mengatakan juga 6 faktor yang mempengaruhi persalinan, yaitu ditambah dengan position, artinya posisi pada saat persalinan. Namun saat ini Ibu menjelaskan terhadap faktor yang mempengaruhi persalinan. Jadi kalau dikatakan faktor yang mempengaruhi persalinan, Anda ingat saja 5P ya. 5P ini apa? Power ya, power, passage, passenger, psikis, dan penolong. Kalau 6 bisa ditambahkan dengan position ya, posisi. Nah, power sendiri ya, power. Jadi power ini adalah kekuatan yang mendorong keluarnya hasil konsepsi atau janin itu ya, keluarnya janin. Kekuatan ini sudah disampaikan kemarin bahwa kekuatan ini adalah kekuatan his atau kontraksi dan juga tenaga mengejan dari ibu. Jadi pada saat bayi mau lahir ya, sudah pembukaan lengkap, kemudian bayi itu siap untuk dilahirkan. Kekuatan daripada his itu mempengaruhi ya, kekuatan daripada his itu mempengaruhi untuk pengeluaran bayi. Ibu sudah mendemokan bahwa ini ibarat sebagai uterus ya, uterus. His itu dia yang semacam meremas untuk membantu mendorong ya, mendorong bayi itu lahir dan dibantu oleh kekuatan ibu, yaitu apa? Kekuatan mengedan ibu ya. Kekuatan mengedan artinya kekuatan yang menekan bagian daripada perut ya, fundus supaya bayi itu lahir ya. Saat ini sudah tidak boleh kalau ada persalinan bidan melakukan kristeller. Kristeller itu adalah bidan, mungkin pernah melihat di film-film atau di mana, karena kalian memang belum sempat turun praktek ya. Itu ada bidan atau orang penolong yang di atas perut ibu, kemudian dengan 2 tangan mendorong perut ibu ke luar, ke depan ya, supaya janinnya lahir, dipaksa dorong gitu. Itu saat ini sudah tidak boleh ya, tidak direkomendasikan atau sudah dilarang ya untuk dilakukan kristeller. Kenapa? Karena dengan melakukan pemaksaan pendorongan seperti ini nanti bisa justru menyebabkan uterus itu bisa robek ya, bisa terjadi ruptur uteri ya, karena kekuatan yang didorong itu adalah kekuatan orang yang dari luar, itu sudah tidak boleh ya. Jadi biarkan persalinan itu, kita sepakat bahwa persalinan itu adalah sesuatu yang fisiologis. Fisiologis artinya bahwa bayi ini akan lahir ya, bayi ini akan lahir dengan tahap-tahapannya yang seperti apa. Nanti kita akan membahas juga ya. Nah, selain power, kemudian ada namanya passage atau jalan lahir. Jalan lahir ini ya, yang jalan lahir itu mulai dari uterus ya, artinya bayi dalam uterus ini, bagaimana bayi ini melewati pintu atas panggul, pintu tengah panggul, pintu bawah panggul ya, kemudian dia akan masuk menuju ke vagina atau vulva, kemudian dia akan lahir ya. Ini semua adalah jalan lahir. Jadi panggul ibu itu terdiri dari tulang padat ya,
Panggul itu terdiri dari tulang padat ya. Kemudian dasar panggul atau pintu bawah panggul itu ada dasar panggul, kemudian vaginas dan introitus atau lubang vagina ya. Jadi bagaimana bayi itu dia mulai masuk dari pintu atas panggul ya, masuk ke pintu tengah panggul, kemudian turun ke pintu bawah panggul atau dasar panggul, kemudian sampai di vagina dan bayi keluar melalui introitus vagina. Itu semua adalah jalan lahir. Ini sangat mempengaruhi, faktor ini sangat mempengaruhi pada ibu bersalin. Mengapa? Karena jikalau jalan lahir ini ada masalah, misalnya panggulnya ibu kecil dan bayinya besar, artinya ada ketidaksesuaian antara besarnya bayi dan jalan lahir, otomatis kan tidak bisa lewat. Ibarat mobil besar mau lewat di gang sempit ya, tidak bisa seperti itu ya, susah untuk lewatnya. Itu juga bisa menyebabkan susahnya terhambatnya persalinan ya, atau mungkin posisi daripada panggul yang tidak sesuai, misalnya posisinya ada berbagai macam model panggul ya. Nanti untuk macam-macam panggul ini ada pembahasannya tersendiri, tapi Ibu hanya menjelaskan secara garis besarnya ya. Mungkin ada kelainan pada panggul itu sehingga kepala bayi ini tidak bisa masuk sesuai dengan yang seharusnya ya. Kemudian selanjutnya yaitu passenger. Passenger ini adalah apa yang akan dikeluarkan ya. Passenger ini apa sih yang akan dikeluarkan pada persalinan itu ya? Ada 3 yang akan keluar pada saat persalinan, yaitu ada janin ya, plasenta dan ketuban. Ketiga ini merupakan 3 serangkai ya, 3 serangkai yang tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin ada janin tidak ada plasenta, tidak mungkin juga melahirkan hanya plasenta tidak ada bayi, atau melahirkan cuma melahirkan ketuban, tidak mungkin ya. Jadi ini adalah 3 serangkai yang tidak bisa dipisahkan. Artinya pada saat ketuban pecah ya, ketuban itu dia beradanya di depan ya, di atas kepala bayi. Jadi begitu ketuban pecah, maka kepala bayi atau janin ini akan turun atau bagian terbawah dari janin akan turun ya. Kemudian begitu bayi lahir maka akan lahirlah plasenta ya. Seperti itu. Jadi bagaimana ukuran kepala janin? Tadi sudah Ibu singgung bahwa bagaimana sih posisi daripada kepala janin ya? Posisinya ini apa? Apakah posisi puncak kepala, posisi muka, dahi ya, atau posisi belakang kepala? Secara normal posisinya ada posisi belakang kepala atau posisi ubun-ubun kecil. Entah ubun-ubun kecil ini kiri depan ataupun kanan depan ya. Nah, presentasi kepala ini juga mempengaruhi persalinan ya, ukuran dari kepala janin. Kalau bayi dengan misalnya kelainan seperti terjadinya hidrosepalus ya, kepala bayi lebih besar dari badannya, otomatis juga tidak bisa melewati jikalau jalannya itu sempit ya. Kemudian presentasi itu adalah posisi apa sih yang ada di bawah simpisit, apa sih yang berada di bawah vagina atau vulva ya. Posisi ini bisa posisi dalam bokong ya. Kalau letaknya letak sungsang berarti bisa bokong di bawah, bisa kaki di bawah ya, bisa 2 kaki ya, seperti itu. Tapi kalau secara normal kan harus kepala ya. Nah, presentasi ini juga mempengaruhi seandainya kalau bokong yang duluan ya, kemudian nanti kepalanya yang lahir dari belakang, ini juga menjadi suatu faktor yang mempengaruhi persalinan itu ya. Kemudian letaknya apakah letak sungsang ya, letak lintang ya, posisi dari bayi ini. Kemudian sikap dan posisi dari janin. Jadi yang jelas posisi yang benar dari janin itu adalah dia lehernya begini ya, sehingga ubun-ubun kecilnya di depan introitus vagina ya, kemudian dia mendekapkan tangan dan kakinya ya. Kemudian psikis ya, psikis atau psikologinya ya, psikolog ibu. Ibu pada saat persalinan, ibu ini harus benar-benar siap ya. Ibu harus benar-benar siap, bukan saja siap secara fisiknya, tetapi siap secara mentalnya, secara psikisnya.
Ibu tidak boleh stres pada saat persalinan ya. Kalau ibu stres, ibu banyak pikiran ya, otomatis ini akan mempengaruhi proses jalannya persalinan itu ya. Banyak studi, banyak penelitian yang sudah menyebutkan bahwa ibu yang cemas ya, ibu dengan tingkat kecemasan yang tinggi ya, itu bisa mempengaruhi lamanya persalinan ya, bisa mempengaruhi lamanya persalinan. Untuk itu bidan harus pintar ya. Bidan ini harus pintar bagaimana sih untuk mengurangi stres pada ibu yang mau bersalin. Banyak ada bisa kita mendengarkan lagu-lagu, musik kalau ibunya suka musik. Kalau ibunya agama Islam dan ingin mendengar ayat-ayat Al-Qur'an silakan ya. Ataupun untuk menghilangkan kecemasan menghirup aromaterapi jika dia suka dengan aroma-aroma ya. Atau mungkin ibu lebih suka dengan sesuatu yang bisa menghilangkan stresnya itu seperti apa ya. Sudah banyak sekali metode atau teori yang bisa kita terapkan kepada ibu ya. Nah, satu yang tidak kalah penting dan saat ini sudah banyak diterapkan dan harus diterapkan yaitu sebuah dukungan ya. Jadi pada saat ibu mau bersalin, ibu itu harus didukung. Didukung bukan artinya digendong ke sana kemari ya. Didukung ini dukungannya dari siapa? Dari orang yang dekat dengan dia. Orang yang dekat ini bisa suaminya, bisa ibu mertuanya mungkin, bisa mamanya, adiknya, kakaknya, atau siapapun yang ibu itu merasa senang. Ibu itu mau didampingi oleh sosok tersebut ya. Jadi nanti tanyakan ibu, apakah ibu ingin didampingi oleh suami atau didampingi, oh tidak suster, kemungkinan saya tidak ingin didampingi suami, saya ingin didampingi oleh ibu saya sendiri ya. Silakan, itu dari ibu ya. Karena banyak penelitian sudah sangat terbukti bahwa dukungan daripada seorang suami ya itu akan mempercepat proses persalinan dan juga mengurangi nyeri pada saat persalinan itu ya. Nah, kemudian penolong ya. Penolong ini adalah kompetensi daripada bidan. Ingat, kompetensi itu terdiri dari 3, yaitu pengetahuan, skill ya, dan attitude. Bidan harus pintar secara keilmuan, harus terampil secara keterampilan, dan secara sikap harus baik ya. Sudah tidak boleh lagi kita mengeluarkan kata yang tidak baik pada saat menolong persalinan ya. Keluarkanlah kata yang harus memang kita keluarkan ya. Ibu, ayo harus semangat untuk bayinya. Ih, adiknya ini cantik sekali. Ibu harus memberikan motivasi yang baik untuk dia. Berikanlah energi positif kepada ibu itu ya. Berikanlah energi positif kepada dia agar dia percaya diri ya, dan dia bisa bersalin dengan baik. Nah, kompetensi ini dari mana Anda dapatkan? Dari pendidikan, ya, dari pendidikan. Bidan harus mengikuti pendidikan yang baik, ya, sehingga bisa kompetensi Anda ini benar-benar tercapai. Maka saat ini bidan harus seorang yang sudah menyelesaikan studi D3 kebidanan ataupun profesi kebidanan nantinya ya, itu harus lulus uji kompetensi. Kenapa? Supaya kompetensinya kita memang benar-benar bahwa kita bisa untuk melakukan pertolongan. Ya. Nah, untuk tahap persalinan. Jadi, persalinan itu terdiri dari 4 kala. Ya, persalinan ini terdiri dari 4 kala. Kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Apa itu kala 1? Kala 1 ya, yaitu persalinan yang dimulai dari kontraksi uterus. Jadi mulai ada kontraksi uterus ini ya, itu sudah masuk di dalam kala 1. Kontraksi uterus, kemudian terjadi dilatasi serviks dan terjadi pembukaan serviks sampai dengan 10 cm ya, sampai dengan 10 cm itu adalah kala 1. Namun di kala 1 ini dibagi menjadi 2, yaitu kala 1 fase laten dan kala 1 fase aktif ya. Nah, di kala 1 fase laten ini waktunya akan lebih lama, masih lama ya. Tapi kalau fase aktif itu adalah pembukaan di Jadi kalau fase laten ya, karena perjalanannya masih jauh ya, artinya fase laten ini fase yang dimulai dari
pembukaan serviks, adanya pembukaan serviks ya sampai kurang daripada 4 cm. Ingat, fase laten itu kurang dari 4 cm. 0 sampai 4 cm itu adalah fase laten ya. Kemudian biasanya berlangsung sekitar 8 jam. Berlangsung 8 jam. Jadi waktunya lama yang tadi Ibu bilang ya, rentannya lama. Bahkan ada yang lebih dari 8 jam untuk mencapai 4 cm itu ya. Biasanya kalau makanya kalau ada klien yang datang, ibu yang mau bersalin, kita periksa, oh pembukaannya masih 2. Ibunya biasa disuruh pulang. Ibu pulang dulu juga tidak apa-apa ya, jalan-jalan, istirahat ya di rumah. Nah karena waktunya masih panjang ya. Tapi kalau di fase aktif ya, fase aktif ini adalah fase yang dimulai dari pembukaan 4, yang tadi pembukaan 4 sampai dengan pembukaannya 10. Pembukaan 10 ada pembukaan yang lengkap ya. Kita katakan pembukaan lengkap kalau pembukaannya sudah 10. Ingat, fase laten adalah fase mulai dari kontraksi his, pembukaan serviks ya, sampai dengan di bawah 4 cm. Fase laten adalah fase pembukaan serviks dari 4 cm sampai pembukaan lengkap atau 10 cm ya. Nah, untuk fase aktif ini, ya yang terjadi di fase aktif ini bahwa ada 3, sebenarnya ada di fase aktif ini juga dia terbagi dalam 3 fase lagi, ya di fase aktif ada 3 fase lagi, 3 fase lagi, yaitu ada fase akselerasi, fase dilatasi maksimal dan fase deselerasi, ya fase deselerasi, ya. Di sini kontraksi his ini semakin meningkat ya, semakin meningkat. Kontraksi his akan semakin meningkat, kemudian semakin adekuat ya. Biasanya terjadi 3 kali dalam 10 menit ya, itu sudah mulai konstan, sudah mulai menetap bahkan mulai maju ya. Berlangsung sampai kurang lebih 40 detik. Jadi rasa sakitnya, rasa sakit atau nyeri di perut itu mulesnya ya di perut itu kurang lebih lamanya 4 detik ya. Nah, pada saat ini itu kepala itu dia akan turun ke pintu ke panggul itu ya dengan kecepatan 1 cm ya. Sebenarnya begini, untuk pembukaan ya, pembukaan itu untuk primi dan ibu dengan multi itu agak berbeda ya. Namun sekarang itu sudah tidak selalu menjadi sebuah patokan ya. Nah, di kala 2 ya, jadi pada kala 1 ini uterus itu dia sudah berkontraksi ya, kontraksinya ya mulai dari panggul menjalar sampai dari perut ya secara konsisten ya, kemudian semakin meningkat ya. Kemudian di serviks ini akan terjadi dilatasi serviks ya, kemudian dilatasi yang Ibu bilang adalah penipisan ya, terjadi penipisan pada serviks sampai dengan nanti pembukaannya 10 cm ya. Kemudian kala 2 ya. Jadi kala 1 ini disebut sebagai kala pembukaan karena di kala 1 ini akan terjadi pembukaan sampai dengan pembukaan ya, mulai dari pembukaan serviks sampai dengan 10 cm ya, dibagi jadi 2 fase yaitu fase laten di bawah 4 cm, fase aktif 4 sampai 10 cm ya. Nah, kala 2 ini disebut dengan kala pengeluaran. Mengapa kala pengeluaran? Karena kala 2 ini dimulai dari tadi ya, dari pembukaan ini lengkap yaitu pembukaan 10 cm sampai dengan lahirnya bayi ya, sampai dengan lahirnya bayi. Nah, proses ini ya, proses dari mulai 10 cm sampai dengan bayi lahir untuk seorang ibu yang primi, Ibu sudah sampaikan ibu primi itu apa ya. Untuk seorang ibu yang primi itu berlangsung tidak boleh lebih daripada 2 jam ya. Dan ibu dengan multi tidak boleh lebih daripada 1 jam ya. Artinya pada saat kepala sudah di depan ya, sudah di depan introitus vagina, kemudian ibu sudah disuruh dipimpin meneran ya, tapi kok tidak lahir-lahir. Kalau sudah sampai 2 jam untuk primi, silakan Anda lakukan rujukan ya. Jangan pasiennya ditahan. Kenapa? Ada apa ini? Jangan sampai faktor-faktor yang tadi, salah satu faktornya apa sih? Oh, mungkin bayinya besar. Oh, panggulnya ibu kayaknya tidak ada
panggulnya ibu kayaknya ada bermasalah di sini, ya. Oh, ini kekuatannya ibunya lemas, tidak bisa meneran. Atau oh, ini kontraksi yang tidak baik, ya, gitu. Itu harus Anda sudah mulai mencari masalahnya apa, masalah atau faktor yang mempengaruhi, dan Anda siap untuk melakukan rujukan jikalau Anda bertugas di Polindes atau puskesmas yang memang dengan sarana fasilitas yang tidak memadai, ya. Nah, untuk tanda-tanda gejala kala 2, jadi kita tahu bahwa oh, kala 2 ini adalah kala pengeluaran. Apa sih tanda-tandanya bahwa ini adalah kala 2, ya? Kala 2 ini dimulai dari ibu ingin meneran. Ada keinginan tersendiri. Jadi kita tidak usah tidak usah bilang ibu mengedan, tidak perlu, ya. Nanti secara fisiologis ibu akan sendiri mempunyai keinginan untuk meneran, ya, mengedan atau meneran, ya. Dan kemudian di situ perineum itu adalah dari introitus vagina, ya, kemudian ada ruang longgar, kemudian anus, ya, di bawah itu ada namanya perineum. Di situ perineum itu mulai menonjol di situ. Kemudian vulva atau vagina ini mulai membuka, kemudian anus juga membuka, ya, kemudian air ketuban, pengeluaran air ketuban sudah mulai banyak, ya. Hisnya lebih kuat, ya, kemudian pembukaannya sudah lengkap, ya. Nah, ini adalah tanda-tanda bahwa ini bayi sudah mau lahir, ya. Nah, kemudian kala 2 ini, ya, ini kepala itu secara normal tadi yang ibu bilang bahwa kepala ini dia harus melewati pintu atas panggul, pintu tengah panggul, dan pintu bawah panggul. Nanti Anda akan membahas di fisiologi persalinan. Selesai materi saya, nanti materi kedua itu adalah fisiologi persalinan. Bagaimana kepala bayi itu turun atau bagian terendah itu turun sampai dengan dia melakukan paksi, ya, putaran kepala dan sebagainya. Nah, untuk kala 3 ini disebut sebagai kala uri, ya, kala uri atau kala plasenta. Plasenta ini disebut juga dengan uri, ya. Jadi jangan sampai bingung. Jadi plasenta itu biasa juga disebut dengan uri. Jadi kala 3 disebut dengan kala uri. Kala uri ini dimulai dari tadi, bayi, setelah bayi lahir sampai dengan lahirnya plasenta dan selaput ketuban, ya. Artinya plasenta lahir secara lengkap dan selaputnya juga lahir secara lengkap, ya. Tidak boleh lebih dari 30 menit, ya. Ingat, pada kala 2, primi, ya, untuk pembukaan lengkap sampai bayi lahir tidak boleh lebih daripada untuk primi 2 jam, untuk multi 1 jam. Tapi kalau untuk kala 3, plasenta itu harus lahir tidak boleh lebih dari 30 menit. Kenapa? Kalau lahir dari 30 menit, ya, berarti ini sudah terjadi retentio placenta. Artinya plasenta tertahan, plasentanya tidak mau lahir. Nah, ini bahaya, bisa menyebabkan terjadinya perdarahan. Kenapa? Ya, nanti kita bahas lebih dalam, ya. Karena kalau plasenta ini dia sudah, apalagi plasenta kalau sudah terkelupas dari dinding rahim sedikit, ya, kemudian bekasnya itu sudah mengeluarkan darah dan sisa lainnya ini tidak mau keluar, ya. Perdarahan yang aktif ini akan terus saja mengalir, ya, darahnya akan terus saja mengalir. Akhirnya ibunya bisa shock, ya. Untuk itu, untuk kala 3 ini kita harus lihat bahwa tidak boleh lebih dari ini, ya. Nah, untuk melahirkan plasenta sendiri itu ada namanya PTT, bukan pakai tahan-tahan, tapi peregangan tali pusat terkendali. Artinya pada saat nanti kita melahirkan plasenta tidak boleh ada namanya penarikan. Melahirkan plasenta dengan ditarik itu tidak boleh, nanti putus, ya. Tapi bagaimana kita meregangkan tali pusat, kemudian kita membantu untuk mengeluarkan plasenta, ya. Nanti ada tekniknya. Nah, apa sih tanda-tanda bahwa plasenta ini sudah lahir? Tanda-tanda pelepasan plasenta sudah lahir itu sebenarnya simple, ya. Nanti kalian akan melihat ada semburan darah. Tiba-tiba ada semburan darah yang banyak, darah, tapi sekali, ya. Tiba-tiba, oh, darahnya ada banyak nih, ya. Kemudian
kalian pegang tali pusatnya, oh tali pusatnya semakin memanjang, ya. Kemudian ukuran uterusnya tuh bulat sekali, ya. Uterus atau perut ibu tuh bulat sekali, seperti bola, seperti kayak orang kasih ada bola di dalamnya, ya. Itu namanya uterusnya globuler, ya. Uterus globuler, kemudian tali pusat memanjang, ya. Itu adalah tanda-tanda pelepasan plasenta. Ingat, jadi tanda pelepasan plasenta adalah adanya semburan darah, ya, kemudian tali pusat memanjang, uterus globuler, ya, dan kemudian artinya uterusnya menjadi bulat dengan ukuran yang kayak apa ya? Pokoknya tegas bulat gitu ya. Jadi ada 3. Adanya semburan darah, uterus globuler, dan tali pusat memanjang. Itu tandanya bahwa plasentanya sudah lahir. Nah, ingat bahwa dikala uri ini tidak boleh lebih dari 30 menit ya. Nah, selanjutnya adalah kala 4 ya. Kala 4 ini disebut dengan kala pemantauan ya, kala pemantauan. Kala pemantauan adalah kala yang dimulai dari plasenta lahir sampai 2 jam setelah melahirkan ya. Dari plasenta lahir sampai 2 jam setelah bersalin itu adalah kala 4. Di kala 4 ini ya, atau kala pengawasan ini Anda betul-betul harus mengawasi ibu ya, namanya juga kala pengawasan, kala observasi ya. Nah, ini harus dimonitor secara benar. Kenapa? Disinilah banyak sekali terjadi kematian pada ibu ya, karena kita menganggap bahwa oh sudah lahir bayinya sudah dimandi, sudah dikasih IMD ya, ibunya sudah bersih, sudah cantik ya, kemudian bidatnya duduk main HP, tidak memperhatikan ibunya. Hati-hati ya. Angka kematian tertinggi pada ibu bersalin ada di kala 4 ini ya. Ini adalah kala atau masa yang paling kritis. Kenapa masa yang paling kritis? Tadi bekas melekatnya plasenta itu ya di dinding rahim itu masih terjadi luka di situ ya. Terjadi luka di situ. Jadi luka itu harus di stopkan darahnya. Dengan apa? Kontraksinya harus bagus ya. Kontraksi uterus harus bagus. Untuk itu kita harus memantau kontraksi uterus ya, memantau kontraksi uterus, melihat kesadaran ibu ya, ibunya diajak cerita, Ibu Susi bagaimana, ada yang ibu rasakan ya, itu kita harus ajak cerita. Ceritalah kepada ibu, ajak dia bercerita supaya dia secara perlahan bisa menerima bayinya. Ya, ingat bahwa tidak semua ibu itu menerima bayinya. Nanti ada lagi masa-masa postpartum yang permasalahan postpartum yang lain ya. Nah, kemudian memeriksa tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital ini ya, pada 1 jam pertama ya, pada 1 jam pertama itu kita harus memantau tanda-tanda vital setiap 15 menit. Setiap 15 menit pantau tanda vital, berarti dalam 1 jam ada 4 kali kita melakukan pemantauan tanda vital ya. Kemudian di jam keduanya kita melakukan pemantauan setiap 30 menit. Berarti ada 2 kali pemantauan ya, untuk pemantauan kondisi ibu, tanda-tanda vital dan sebagainya ya, nanti itu ada di patograf. Nanti kita juga belajar bagaimana cara pengisian patograf. Jadi secara keseluruhan dari 2 jam ini kurang lebih ada 6 kali kita melakukan pemantauan atau observasi ya. Observasi tanda-tanda vital, kemudian kita melihat kontraksi ibu ya. Kontraksi itu adalah menunjukkannya dari apa? Dari perut ibu yang bulat. Perut ibu bulat, kemudian ada sedikit rasa mules. Ya, mulesnya itu fisiologi karena mules akibat dari kontraksi rahim. Justru kalau tidak mules dan tidak ada kontraksi rahim itu yang bahaya. Ya, berarti terjadi atonia uterus atau kontraksi uterus yang tidak baik. Ya, kemudian kita melihat perdarahan ya, perdarahan pada saat persalinan dianggap normal jika tidak lebih dari 500 ya, 500 cc pada ibu bersalin normal ya. Tapi kalau ibu dengan persalinan seksual berbeda ya. Oke, itu dulu. Nah, kita masuk kepada konsep bayi baru lahir ya. Jadi bayi baru lahir ya, bayi baru lahir itu adalah
suatu keadaan di mana bayi baru lahir dengan umur kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu. Ya, kan kita sudah sepakat kemarin. Kita sudah sepakat bahwa persalinan yang normal ada persalinan yang kelahirannya atau masa gestasinya 37 minggu sampai 42 minggu. Begitu juga dengan bayi, ya. Jadi kalau bayi baru lahir yang dianggap normal itu yang lahir di antara 37 minggu sampai 42 minggu. Kalau kurang, kalau lebih kita sudah belajar, ya. Nah, kelahiran bayi ini juga dilakukan secara spontan tanpa gangguan, ya, dan bayinya menangis kuat, ya. Bayinya menangis kuat, kemudian berat badannya 2.500 sampai dengan 4.000 gram. Ya, sepakat bahwa 2.500 sampai 400 gram. Jika lebih dari 400 gram berarti sudah masuk dalam makrosomia atau bayi dengan besar. Ya, nah kemudian bayi ini juga sudah bisa melakukan adaptasi atau menyesuaikan dirinya dalam kehidupan di luar uterus. Ya, nah kemudian bayi baru lahir normal ini yang lain juga mengatakan bahwa bayi baru lahir normal itu bayi yang lahir cukup bulan, ya. Cukup bulannya apa ya tadi? 37 sampai 42 minggu, kemudian dia langsung menangis, tidak ada kelainan kongenital, artinya tidak ada cacat bawahan yang berat yang dibawa oleh bayi itu, ya. Nah, itulah beberapa definisi yang bisa kita simpulkan, intinya yang sudah Ibu sampaikan. Nah, untuk ciri-ciri bayi baru lahir normal, ya. Jadi ciri-ciri bayi baru lahir normal, ya. Bayi baru lahir normal ini harus memiliki berat antara 2.500 sampai 4.000 gram, ya. Kemudian memiliki panjang 48 sampai 52 cm. Artinya panjang badan itu panjang yang diukur dari kepala sampai dengan ujung kaki, ya. Kemudian memiliki lingkar dada. Lingkar dada adalah lingkar yang diukur dari dada melewati puting susu bayi kanan atau kiri, ya. Kemudian bertemu lagi di dada tengah. Itu yang disebut lingkar dada. Kemudian lingkar kepala adalah lingkar yang kita ukur dari depan, ya, dari ujung dahi ini, putar sampai ke belakang dan kembali ke depan sini, ya. Itu yang dinamakan lingkar kepala. 33 sampai 35 cm, ya. Karena bayi dengan bentuk kepala yang lebih besar itu juga tidak normal, bentuk kepala yang lebih kecil juga tidak normal, ya. Nah, kemudian bunyi jantung, dia sudah memiliki bunyi jantung, ya, kurang lebih 120 sampai 140 kali per menit. Ya, kemudian memiliki rata-rata pernafasan 80 kali per menit, ya. Kemudian menurut setelah tenang, artinya setelah dia tidak menangis. Pada saat bayi di mana-mana kita kalau menangis kita akan mempunyai pernapasan yang lebih cepat dan jantung berpacu lebih cepat, ya. Kemudian memiliki memiliki kulit yang kemerah-merahan, licin, ya, dengan jaringan subkutan, artinya sudah berisi, badannya sudah berisi, gitu ya. Dan diliputi vernix caseosa. Vernix caseosa itu kalau Anda pernah melihat bayi lahir kemudian di kulitnya kayak ada mentega-mentega, ya. Itu namanya vernix caseosa. Kalau dulu waktu Ibu zaman bidan pertama dulu itu, ya, itu kalau ada bayi dengan vernix caseosa itu kita bersihkan, kasih baby oil, kemudian kita bersihkan dulu, baru kita pakaikan baju untuk bayi, ya. Tapi sekarang tidak perlu, ya. Jangan dibersihkan vernix caseosanya. Kenapa? Karena vernix ini juga berfungsi untuk menjaga suhu tubuh daripada bayi, ya, menjaga suhu tubuh daripada bayi. Karena apa? Bayi ini dia akan melakukan adaptasi dengan lingkungan di luar uterus, ya, melakukan adaptasi dengan lingkungan yang baru, ya. Jadi dia akan akan terjadi perubahan suhu di situ, ya, termal di situ, sehingga vernix caseosa ini sangat diperlukan, ya. Kemudian lanugo. Lanugo itu adalah rambut-rambut kecil yang ada di badan bayi, ya. Lanugo ini tidak terlihat, ya, tidak terlihat. Kemudian rambut di kepala biasanya telah sempurna. Artinya kalau rambut ini kan biasanya dari genetik, ya. Kalau bapaknya rambutnya tebal, kemungkinan bayinya lahir juga rambutnya tebal. Kalau tidak ada, ya kemungkinan juga tidak ada, ya. Tapi yang menjadi patokan ini biasanya kita melihat dari lanugo.
Kemudian di kuku, ya, kuku bayi ini nampak telah panjang namun lemas. Kalau disentuh begitu kulitnya dia akan lemas. Kemudian untuk wanita ini labia mayora ini dia sudah mulai menutupi labia minora, ya. Kemudian untuk laki-laki testisnya biasanya sudah turun. Nah, dia sudah harus memiliki refleks isap, ya, refleks Moro, refleks Greb, ya, dan juga dia sudah dalam 24 jam dia sudah harus bisa melakukan BAB, ya. BAB yang pertama keluar itu kita sebut dengan mekonium yang warnanya hitam, ya, itu namanya mekonium. Nah, apa sih perubahan yang terjadi pada bayi baru lahir, ya? Ada beberapa perubahan yang terjadi pada bayi baru lahir, ya. Perubahan-perubahan ini, ya, itu adalah perubahan yang terjadi pada saat bayi di dalam kandungan dia keluar ke tubuh, ke dunia luar, ya, maka dia harus melakukan beberapa perubahan, ya, beberapa adaptasi, ya. Adaptasi, misalnya adaptasi pernafasan, ya, di mana dulunya dia waktu di dalam kandungan itu dia bernafasnya melalui bantuan daripada plasenta yang membantu membawa oksigen sehingga dia ke tubuh bayi dan bayi bernafas dengan bantuan plasenta. Namun karena dia sudah berada di luar sehingga bayi ini harus mulai menggunakan paru-parunya untuk bernafas, ya. Makanya pada bayi baru lahir dia harus menangis. Kenapa? Dengan menangis menandakan bahwa paru-parunya sudah mulai bergerak, ya. Paru-parunya sudah mulai bergerak untuk pernafasan. Makanya kalau bayi tidak nangis kita harus usaha nih bayinya harus nangis supaya paru-parunya bisa berkembang, ya, untuk bayinya bisa bernafas, ya. Dan bayinya tidak kekurangan oksigen, ya, tidak kekurangan oksigen. Kalau bayinya kekurangan oksigen, otomatis nanti bayi bisa mengalami kekurangan oksigen, ya, kekurangan oksigen sehingga bisa asfiksia, ya, asfiksia. Nanti kulitnya sudah tidak merah tapi sudah kebiru-biruan semua tangan, kuku, kaki, bibir, ya, kebiruan. Kebiruan ini menandakan bahwa bayi ini kekurangan oksigen, ya. Kemudian perubahan sistem sirkulasi, ya. Setelah lahir, darah bayi lahir harus melewati paru-paru untuk mengambil oksigen dan mengadakan sirkulasi melalui tubuh untuk mengantarkan oksigen ke jaringan, ya. Sirkulasi artinya pada saat dia lahir, ya, pada saat bayi ini lahir, dia harus paru-parunya harus bisa mengambil oksigen, ya. Oksigen. Kenapa oksigen O2 ini, ya? Untuk dia adakan sirkulasi di dalam tubuhnya dan diantarkan ke seluruh jaringan, ke kaki, ke tangan, ke otak, ya, dan sebagainya. Kemudian sistem lain juga akan melakukan perubahan, akan melakukan adaptasi kepada lingkungan luarnya. Oke, sekarang adalah kita berbicara tentang penata laksanaan, ya. Penata laksanaan